Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arini Winda Hapsari. Saya akan menyampaikan materi presentasi hasil belajar saya yang berjudul Prinsip Belajar Konsep. Baik, mari kita mulai. Pertama, kita harus mengetahui apa pengertian dari belajar konsep. Di sini ada pengertian konsep. Konsep merupakan sebuah gagasan yang menjelaskan sebuah peristiwa ataupun benda agar mudah dipahami. Konsep sendiri mampu mewakili sejumlah objek yang memiliki ciri-ciri yang sama. Kemudian, pengertian belajar konsep. Belajar konsep merupakan salah satu cara belajar dengan pemahaman. Belajar konsep mengacu pada setiap kegiatan di mana pelajar harus belajar mengklasifikasikan dua atau lebih peristiwa yang agak berbeda atau benda ke dalam satu kategori. Dalam prinsip belajar konsep, kita akan membahas beberapa pembahasan. Pertama, cara individu memperoleh konsep. Kedua, jenis-jenis konsep. Ketiga, pemilihan contoh dan non-contoh. Keempat, prasyarat belajar konsep. Cara individu memperoleh konsep. Cara individu memperoleh konsep dapat melalui suatu benda, aneka gambar, dan penjelasan verbal. Menurut teori Ausubel, individu memperoleh konsep melalui dua cara, yaitu melalui formasi konsep dan asimilasi konsep. Formasi konsep diperoleh individu sebelum ia masuk sekolah, karena proses perkembangan konsep yang diperoleh masa kecil termodifikasi oleh pengalaman sepanjang perkembangan individu. Contohnya, konsep yang diperoleh pada anak adalah ketika anak melihat benda atau orang yang ada di lingkungan terdekat. Misalnya, pada saat seorang anak yang berusia 2 tahun memanggil bapak dan ibunya, anak mengetahui dan mampu membedakan mana bapak dan ibunya dilihat dari karakteristik yang melekat pada bapak dan ibu. Cara yang kedua, asimilasi konsep. Asimilasi konsep menyangkut cara bagaimana peserta didik dapat mengaitkan informasi atau materi pelajaran dengan struktur kognitif yang telah ada. Asimilasi konsep terjadi setelah anak mulai memasuki bangku sekolah. Biasanya, anak diberi penjelasan karakteristik yang melekat pada suatu benda, sehingga mereka dapat belajar konseptual. Misalnya, karakteristik dari gajah itu adalah hewan dan mempunyai belalai. Dengan demikian, anak dapat membedakan antara konsep gajah dengan hewan-hewan lainnya. Jenis-jenis konsep. Jenis-jenis konsep menurut Fleming dan Levy membedakan jenis konsep ke dalam 4 jenis. Pertama, konsep konjungsi atau penghubung merupakan konsep yang paling mudah dipahami dengan penambahan kata penghubung pada suatu kalimat. Konsep ini sebagian besar digunakan dalam buku pelajaran di sekolah. Misalnya, Budi dan Rina pergi ke sekolah. Konjungsi dari kalimat tersebut atau kalimat penghubung adalah kata dan ke. Kedua, jenis konsep benda nyata lebih mudah dijelaskan daripada beberapa konsep abstrak. Konsep benda nyata dapat divisualisasikan atau dilihat dengan jelas sehingga orang akan mudah memahami.
Misalnya, siswa mempelajari konsep jam, maka siswa perlu diberikan contoh benda nyata seperti media jam atau menunjukkan benda jamnya agar siswa mudah memahaminya. Ketiga, konsep abstrak dapat dipelajari dari berbagai struktur verbal. Sebelumnya, konsep abstrak itu adalah sifat dari konsep. Sifat konsep itu ada dua, yaitu nyata, konkret atau berwujud. Misalnya, meja, kursi. Sedangkan konsep abstrak, konsep yang secara fisik tidak dapat dimunculkan. Misalkan, pendapat atau usulan, hayalan, kemudian konsep abstrak dapat dipelajari dari berbagai struktur verbal. Struktur verbal di sini adalah pesan yang disampaikan dengan cara tertulis atau lisan. Misalnya, menjelaskan proses metamorfosis yang merupakan konsep abstrak dapat dijelaskan melalui pemberian contoh-contoh metamorfosis. Di sini ada konsep metamorfosis kupu-kupu, yaitu telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Itu contoh konsep abstrak yang dapat dipelajari dari struktur verbal. Keempat, konsep mudah dipahami dengan sejumlah kriteria dan non-kriteria. Misalnya, mempelajari konsep ikan. Kriteria ikan adalah bernafas dengan insang. Kemudian, non-kriteria ikan adalah tidak bernafas dengan paru-paru. Pemilihan contoh dan non-contoh. Penggunaan contoh dan non-contoh merupakan cara yang dapat digunakan untuk menjelaskan suatu konsep. Berikut dijelaskan prinsip-prinsip penggunaan contoh dan non-contoh. Yang pertama, gunakan contoh dan non-contoh. Kedua, gunakan beragam contoh. Ketiga, sebaiknya karakteristik contoh dengan non-contoh berlawanan. Yang pertama, penjelasan dari gunakan contoh dan non-contoh. Pada dasarnya, contoh menunjukkan apa itu konsep dan non-contoh menunjukkan yang bukan konsep. Misalnya, mempelajari konsep paus. Siswa mengetahui bahwa paus hidup di air. Konsep ini bisa menjadi jelas dan agar anak dapat membedakan, perlu memberikan contoh paus dan juga ikan lainnya. Yang kedua, gunakan beragam contoh. Penyajian contoh-contoh memiliki peran tentang luasnya suatu konsep. Misalnya, konsep mamalia diperluas dengan menambahkan gambar dan menggunakan contoh ikan gajah, kanguru, dan paus. Bahwa yang termasuk hewan mamalia atau menyusui yaitu ada gajah, sapi, kanguru, tikus, dan lainnya. Yang ketiga, sebaiknya karakteristik contoh dengan non-contoh berlawanan. Karakteristik antara contoh dan non-contoh harus berlawanan agar tidak menimbulkan kebingungan. Misalnya, perhatikan gambar di samping. Objek dalam lingkaran adalah segitiga yang merupakan contoh, dan objek di luar lingkaran bukan segitiga yang merupakan bukan non-contoh. Prasyarat belajar konsep. Pelajari terlebih dahulu konsep yang mudah. Dalam belajar konsep, pelajari konsep yang mudah terlebih dahulu dan pelan-pelan menuju ke konsep yang lebih rumit. Kedua, fasilitasi pembelajar
dengan pembelajaran yang tepat. Sebelum belajar tentang konsep, penting digali pengetahuan awal yang dimiliki pembelajar. Kesimpulan dari materi prinsip belajar konsep ini adalah dalam belajar konsep perlu memahami jenis konsep dan perlu memilih dalam menyajikan contoh, pemilihan contoh dan non-contoh, dan juga perlu memperhatikan syarat belajar konsep. Sekian presentasi dari saya mengenai prinsip belajar konsep. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.